Nah, mungkin Sobat Tani selama ini ya, dalam penggunaan hormon zat pengatur tumbuh ini membeli ataupun membuat sendiri ya. Namun kalau membuat sendiri itu terkadang itu memakan waktu yang cukup lama dan karena harus melalui proses fermentasi terlebih dahulu. Dan ini tentunya kurang praktis ya. Terus faktor kesibukan atau gimana sehingga tidak ada waktu untuk membuatnya. Nah, Sobat Tani, di sini saya mencoba merekomendasikan hormon zat pengatur tumbuh buatan pabrikan yang mungkin sangat cocok untuk tanaman Sobat Tani semua. Dan ini bisa dipakai untuk tanaman padi, cabai, tomat, kentang, bawang merah, kakao, dan juga jeruk. Nah, kemudian untuk nama hormon CPT-nya itu tentunya Sobat Tani bisa simak berikut ini. Namun sebelum kita lanjut, kita intro dulu. Let's go! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Sobat Tani semua? Ketemu lagi dengan saya di Yotani Channel. Oke Sobat Tani, mengutip pembicaraan saya yang sebelumnya, yaitu di sini saya akan memberitahukan tentang hormon zat pengatur tumbuh buatan pabrikan yang mungkin sangat cocok untuk tanaman Sobat Tani semua. Oh ya, ini untuk nama hormon CPT-nya yaitu hormon atonik. Nah, hormon atonik ini merupakan zat pengatur tumbuh yang berbentuk larutan dalam air dengan 4 bahan aktif sekaligus, yaitu berwarna coklat tua, bermanfaat untuk kadar butir beras yang rusak, kemudian meningkatkan jumlah buah, bobot buah, rendemen biji, serta menghambat dan menekan perkembangan penyakit pada tanaman. Terus ini ya untuk tanaman padi, karena kita juga penanam padi, tentunya yang kita bahas yaitu seputar pemakaian atonik untuk tanaman padi pastinya. Ya ini kalau CPT atonik ini diaplikasikan pada tanaman padi, tentunya akan merangsang pertumbuhan perkembangan pada akar, juga batang, daun, kemudian pembungaan, juga ini ya masa pembuahan. Dan ini akan membuat buah atau malai padi itu menjadi panjang, juga bulirnya pun akan menjadi lebih banyak dan berbobot isinya. Juga mempunyai ketahanan hama dan penyakit. Ya diakui ya bahwa atonik ini mempunyai komposisi bahan aktif yang lengkap ya, seperti natrium para nitrophenol, kemudian natrium ortonitrophenol, natrium 5 nitroglycol, dan juga ini ya natrium 2 4 dinotrophenol. Nah, di samping itu atonik ini juga bisa dipakai untuk semua tanaman. Ya seperti cabai, tomat, bawang merah, kemudian jeruk, kakao, atau ini ya kentang, ini juga bisa. Dan untuk semua tanaman pastinya. Terus ini kalau dilihat dari manfaat CPT atonik 65L ini, yaitu untuk kandungan hormon yang terdapat di dalam CPT atonik 65L ini membantu meningkatkan jumlah dan bobot dari buah. Kemudian yaitu mampu memberikan nutrisi pada tanaman padi sehingga dapat mengurangi bulir beras yang pecah. Terus nutrisi yang diberikan pada CPT atonik 65L ini membantu memulihkan lebih cepat pada tanaman. Kemudian mempunyai bahan aktif yang terkandung di dalam CPT atonik 65 ini mampu menekan perkembangan hama dan penyakit pada tanaman. Ya ini tentunya sangat cocok dan rekomendis ya bagi Sobat Tani yang mungkin saat ini mempunyai tanaman padi dengan menggunakan yaitu CPT atonik 65L. Ya ini tentunya sangat bagus dan rekomendis ya buat Sobat Tani semua bila memakai hormon CPT atonik 65L ini, karena memang ini sangat cocok untuk tanaman padi. Nah, terus kita lanjut pada dosis pemakaiannya untuk CPT atonik 65L ini ya.
Nah, untuk tanaman padi itu yaitu dalam penggunaan ZPT Atonik 65L ini ada beberapa hal yang harus diperhatikan ya, agar ini tidak terjadi kelebihan atau kekurangan dosis yang diberikan. Nah, adapun dosis yang diberikan sebagai berikut. Nah, ini untuk penggunaan ZPT Atonik 65L ini untuk dosis 1 liter itu bisa dipakai untuk 1 hektar untuk mengatasi bulir beras yang pecah ini sehingga dapat diturunkan. Nah, penyemprotan ZPT ini dilakukan pada saat matang susu atau pada saat primordia. Sedangkan untuk menghambat dan menekan penyebaran penyakit hawar daun diberikan dengan dosis yaitu 1, ml per liter air. Kemudian penggunaan ZPT Atonik ini juga bisa dipakai untuk tanaman cabai, yaitu dengan tujuan meningkatkan bobot atau berat dari buah. Ini dilakukan penyemprotan setelah tanaman cabai di lahan sudah terlihat sekitar yaitu 50% sudah berbunga dengan dosis yaitu 1 ml per liter air. Nah, sedangkan untuk menekan penyebaran penyakit pada cabainya, ini penyemprotan ini dilakukan minggu 2-3 dan 7 hari setelah tanam. Kemudian untuk tomat ya, pemberian ZPT ini bertujuan yaitu pemberian untuk meningkatkan jumlah bobot atau berat pada buah. Ini adalah 1 ml per 3 liter. Ini dilakukan pemberian pada saat tanaman berumur 2, 5, dan 7 hari setelah tanam. Nah, sedangkan untuk pemberian dengan dosis yaitu 1-1,5 ml per liter. Nah, untuk menghambat atau menekan pertumbuhan penyakit hawar daun. Selanjutnya yaitu untuk bawang merah ya, yaitu dengan pemberian ZPT Atonik 65L ini dapat menghambat dan menekan pertumbuhan penyakit bercak kering pada tanaman. Nah, untuk pemberian dengan dosis yaitu 1-1,5 ml per liter. Nah, untuk penyemprotan ini dilakukan dengan volume tinggi. Jika ada gejala penyakit, ini akan muncul. Terus kemudian untuk tanaman kentang ya, yaitu untuk pemberian ZPT Atonik 65L ini pada kentang ini dapat meningkatkan jumlah dan berat pada umbi. Nah, pemberian dengan dosis atau konsentrasi 1-2 ml per liter dan diberikan pada umur yaitu 30, 50, dan 70 hari setelah tanam. Nah, sedangkan untuk menghambat dan atau menekan pertumbuhan penyakit bercak kering ini dapat diberikan pada saat gejala penyakit muncul dengan dosis yaitu 1-1,5 ml per liter. Nah, kemudian untuk kakao ya, atau ini lebih umumnya yaitu coklat. Ini untuk pemberian ZPT Atonik 65L ini yaitu dengan dosis 15 ppm atau 2,4 liter per hektar. Nah, ini dilakukan dengan interval yaitu 10 hari dapat meningkatkan jumlah buah. Nah, hasil dan rendemen pada biji coklat atau kakao. Terus ini yang terakhir ya, ini untuk tanaman jeruk. Nah, ini untuk tanaman jeruk ini yaitu bisa meningkatkan jumlah buah, bobot, dan hasil produksi. Nah, pemberian ZPT Atonik 65L ini bisa dilakukan dengan melakukan penyemprotan dengan interval yaitu 10 hari dengan konsentrasi 20 ppm atau 3,2 liter per hektar. Nah, begitulah kurang lebihnya ya sepengetahuan saya tentang ini ya, hormon ZPT Atonik 65L ini. Terutama untuk tanaman yang sudah disebutkan tadi ya. Dan ini sebenarnya bisa untuk semua tanaman. Oke, saya rasa cukup sampai di sini dulu ya perjumpaan kali ini. Mudah-mudahan apa yang telah saya sampaikan ini bisa membawa manfaat bagi sobat tani semua. Sebelum saya undur diri, terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Tetap semangat dan tetap terus berkarya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.